Sebelumnya kita telah membahas tentang arsitektural Azure dari sisi arsitektur logikalnya dan juga arsitektur fisiknya. Sekarang kita akan membahas resource yang ada di Azure. Yang pertama, yang jelas resource di Azure ada compute resource, ada storage resource, ada database, networking, dan lain-lain. Yang pertama akan kita bahas adalah compute resource. Ada beberapa compute service utama yang ada di Azure. Di sini ada Azure Virtual Machines. Ini seperti, bisa dibilang seperti laptop kita sendiri atau seperti sebuah mesin server yang kita punya dalam bentuk virtual machine penawaran di Azure. Lalu ada juga app service. App service ini bisa dibilang seperti kalau familiar dengan Heroku, kita tinggal deploy sebuah aplikasi, maka dia akan running sebagai website, sebagai API service, dan lain-lain. Lalu ada container instance, di mana kita bisa mendeploy sebuah container di Azure dengan menggunakan Azure Container Instance. Misalkan kita punya Docker container yang sudah running di lokal kita atau di on-premise, kita bisa memindahkan langsung ke dengan Azure Container Instance. Lalu ada juga Azure Kubernetes Service, jika kita familiar dengan Kubernetes, dengan konsep pod, dengan konsep deployment, dengan konsep persistent volume, dan lain-lain yang ada di Kubernetes, bagaimana mulai Kubernetes, kita bisa menggunakan Azure Kubernetes Service di Azure. Lalu ada juga Azure Functions, ini yang sering disebut dengan serverless. Itu kita bisa membuat kode itu di Azure, lalu akan running sebagai API untuk service kita. Lalu ada juga terakhir yang keenam, ada Azure Virtual Desktop. Sebenarnya ada banyak compute utama ya, service compute yang utama di Azure. Namun yang berapa hal yang ini, 6 ini biasanya paling sering keluar di ujian. Dan ada sebenarnya masih ada yang lain, tapi tidak dibahas saat ini. Kita lanjut yang pertama. Yang pertama itu ada Azure Virtual Machines. Virtual Machine itu sebenarnya ini masuk ke infrastructure as a service. Kita tadi seperti bilang, kita seperti memiliki sebuah server fisik dalam bentuk virtual. Kita bisa akses dengan SSH, dengan RDP, Remote Desktop Protocol. Dan ini biasanya di migrasi lift and shift penggunaannya. Dan provisioning untuk servernya ini lebih cepat, karena kalau misalkan kita menggunakan virtual machine, kita tidak perlu mengubah dari sisi codingan, kita tidak perlu lagi menyesuaikan dengan infrastruktur yang baru, karena beda infrastruktur dari on-premise ke cloud, sehingga kita bisa langsung memindahkan menggunakan Azure Virtual Machine. Lalu virtual machine ini sebenarnya ketika kita memiliki virtual machine, dia tidak berdiri sendiri. Dia membutuhkan beberapa komponen. Yang paling utama itu adalah disk storage. Jadi kalau misalkan kita punya server fisik, kita pasti punya hard disknya. Itu juga di Azure, itu virtual machines itu menggunakan disk storage. Disk storage itu akan digunakan untuk RAM, bisa untuk RAM tambahan, atau bisa juga untuk hard disk, penyimpanan disk untuk filenya. Biasanya itu kayak kalau misalkan untuk sistemnya itu kan ada DC storage, dan untuk data ada D storage. Kalau misalkan di operating system Windows yang kita miliki, kita bisa tambahkan E, F, dan G itu dengan menambahkan di storage. Atau untuk operating systemnya kita bisa membuat sistem itu persisten dengan adanya di storage, ketimbang kita menggunakan RAM storage yang ada di virtual machine tersebut. Itu sifatnya adalah temporal. Jadi kalau misalkan service tersebut mati, virtual machine tersebut mati, maka ketika dihidupkan datanya akan hilang. Karena itu butuh di storage agar datanya menjadi persisten. Lalu ada juga virtual machine. Virtual machine ini yang bisa dibilang mengelompokkan, mengisolasi setiap virtual machines
virtual network virtual network ini mengisolasi setiap virtual machines agar tidak terhubung dengan virtual machine lain yang memiliki beda virtual network. Gitu. Pada dasarnya ketika kita membuat satu virtual machine sendiri tanpa kita men-setup virtual network, maka dia akan otomatis membuat virtual network. Lalu yang ketiga ada public IP. Ini opsional kalau misalkan kita ingin server atau virtual machine kita bisa diakses dari luar, dari lewat internet, maka kita butuh public IP untuk di-assign ke virtual machine kita. Lalu ada network security group, ini lebih ke arah akses inbound outbound-nya dari virtual machine, akses apa saja yang dibolehkan untuk masuk dan akses apa saja yang dibolehkan untuk keluar virtual machine. Seperti itu. Lalu fitur pendukung, di sini ada namanya availability zone, availability set, VM scale set, dan Azure Batch. Satu-satu kita akan bahas. Availability zone itu adalah fitur availability, sama dengan availability set juga sama-sama availability. Availability zone, dia membagi virtual machine itu dalam beberapa availability zone. Nanti berhubungannya dengan SLA. Ketika VM ini ada 2 availability zone, maka SLA-nya akan naik jadi 99,95%. Kita punya 2 VM ditempatkan di 2 availability zone dan 2 VM ini saling backup. 2 instance yang saling backup, maka availability kita adalah 99,95%. Ada juga availability set. Availability set ini mirip sebenarnya dengan availability zone, cuma perbedaannya dia itu bukan tadi data center biasa, dia bukan data center yang ada di dalam availability zone. Availability set ini akan membuat VM itu memiliki 99,9%. 99,9, sorry, yang tadi availability zone 99,99%. Itu untuk availability zone, ada 2 VM di 2 availability zone. 99,95 itu untuk 2 VM berada di 2 beda availability set. Itu 99,95 SLA-nya. Lalu VM scale set, ini untuk auto scaling. Misalkan kita punya virtual machine, lalu virtual machine ini workload-nya sedang tinggi-tingginya, kita bisa membuat auto scaling dengan adanya virtual machine scale set, sehingga workload itu akan terbagi ke VM yang baru. Seperti itu. Lalu ada juga Azure Batch. Azure Batch ini sebenarnya untuk, saya bilang, parallel processing. Bisa juga dibilang dia tuh untuk high performance compute. Jadi kita bisa bilang, kita misalkan punya service yang memiliki banyak sekali request dari klien. Service ini harus bisa cepat menghandle request klien tersebut. Kita bisa menggunakan parallel processing dengan Azure Batch. Seperti itu. Lalu penggunaannya di Azure Virtual Machine ini, karena dia infrastructure as a service, maka ada migrasi lift and shift juga di situ. Terus full control and customize. Jadi kita bisa mengontrol di level infrastructure. Di modul sebelumnya kita bahas bahwa infrastructure as a service itu memiliki kontrol yang lebih tinggi ketimbang platform as a service. Dan juga lebih mudah untuk dikustomisasi, kita bisa ganti OS, kita bisa customize OS-nya, bahkan kita juga bisa menambah dependensi apa saja yang dibutuhkan di virtual machine tersebut. Lalu bisa untuk semua jenis deployment, ini jelas, karena semuanya ada di kontrol kita. Yang keempat itu disaster recovery, itu bisa digunakan pada virtual machine, karena lebih tepatnya di infrastructure as a service itu ada disaster recovery. Karena pada service yang sifatnya platform as a service, disaster recovery-nya itu mayoritas secara otomatis sudah ada.